Selamat datang di channel Eka Fendiaspara. Di sini kalian bisa menonton cerita liwa, gerebek liwa, serta keliling liwa. Kalian akan lebih tahu tentang apa saja yang ada di Liwa dan Lampung Barat. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Pasiennya nyaweti. Onji. Nah, siapa ada ya? Ini yang belum merah ya. Aja pemoga main cuti. Kalau dia sampai kebuka. Oke, jauh kau. Nah, perlu dekat. Karena perlu kalian ada. Udah memori ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber Eka Fendiaspara. Ketemu lagi dalam acara Cerita Liwa. Kali ini saya sudah mendatangi salah satu sanggar yang ada di Lampung Barat, yaitu Sanggar Setiwang. Walaupun ini tidak mewakili sanggar, tetapi saya mendatangi sanggarnya dan saya ngobrol dengan beberapa nanti dedengkot atau yang punya Sanggar Setiwang. Nah, ini selamat sore yang di pojok Pak Richard. Dengan Pak ya. Mama Richard. Mama Bibi. Yang di tengah Mama Feby. Mama Zairi. Nah, ini tadi beberapa orang dari Sanggar Setiwang. Yang ini hari ini terutama kita lagi mengulik tentang mungkin musik tradisi. Nah, sebelum kita lanjut mungkin satu-satu dulu memperkenalkan diri dengan lebih jelas lah, nama, kemudian mungkin dulu perkenalan dengan alat musiknya, kemudian mungkin ada kurikulum kitanya lah gitu, sekolahnya di mana, mungkin dulu belajar bermusik itu ada sekolahnya kah atau sekolah di jalanan. Nah, artinya belajar sendiri gitu, otodidak atau seperti apa, satu-satu deh. Dari Mama Richard. Kemarin rata. Mama Richard. Ya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih Bapak Fendi sudah mau berkunjung di ada yang sebut ini Mabes. Ya. Markas besar. Markas kecil. Bisa dibilang juga paguyuban, bisa dibilang juga sebuah komunitas, Tempat ngumpul lah. tempat berkumpul. Lebih tepatnya di sini merupakan sarana atau fasilitas teman-teman untuk berkreativitas dan kesenian. Bisa menari, bisa main musik, sekarang ada kelas modeling juga. Dan mungkin ke depan bisa kita kalau ada sumber dayanya nanti pelatihnya buat teman-teman yang sekarang sedang ada studi di perguruan tinggi di bidang seni yang nanti pulang ingin membuka kelas, nanti kita akan upayakan untuk membuka kelas untuk siapapun teman-teman yang membuka bidang studi Kelas seni lain, terutama mungkin di luar seni yang sudah aktif sekarang. Perkenalkan, nama saya Richard Samera. Dalam hal ini
saya mewakili teman-teman yang sebagian kecil. Jadi kami bertiga ini adalah sebagian kecil dari teman-teman yang ada di Sanggar Seni Istiwa. Dan mungkin banyak sekali yang memang Sanggar Setiwang itu pada dasarnya sudah menentukan banyak orang seniman yang sudah berkreativitas di sini saat ini. Dan saya kebetulan saat ini itu dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi ketua di sini, atau misalnya bisa dibilang istilahnya tameng terdepan teman-teman di sini untuk bisa berguyup di Sanggar Seni Istiwa. Biar tetap eksis ya. Biar Sanggar tetap eksis, Setiwang. karena memang Sanggar Setiwang kan sudah berumur ya, sudah lama sekali. Terus nama saya Richard Sambera. Dimulai dari nama ya, kemudian saya berdomisili sekarang di Lampung Barat di Desa Kemahang. Kemudian saya SD di SD 2 Kemahang, kemudian SMP di Nusa Keliwa, kemudian SMA di SMA Negeri 1 Keliwa. Kemudian saya melanjutkan studi di ISI Yogyakarta di program studi etnomusikologi di Fakultas Seni Pertunjukan. Dan saya menempuh pendidikan di sana selama 4 tahun, selama 4 tahun sampai saya selesai pendidikan S1. Kemudian setelah itu saya pulang ke Lampung pada tahun 2014. Dari tahun 2009 sampai 2014 saya masih di Jogja selama 5 tahun. 2014 saya pulang ke Lampung dan di Bandar Lampung. Sempat tinggal di Bandar Lampung Hampir 5 tahun juga, dari 2014 sampai tahun 2019 kemarin. Dan tahun 2019 akhir kemarin saya kemudian ada momennya untuk pulang, terus saya pulang dan bersama teman-teman di sini untuk kembali menghidupkan Sanggar Seni Istiwa. Kalau pengalaman berkesenian mungkin saya Feby Zairi ini mungkin dari SMA udah aktif berkesenian. Namun di desa dulu di Kembahan, kalau saya dari kelas 3 SD sudah berkesenian sampai lulus SMA, sampai saya pun akhirnya punya keinginan untuk melanjutkan kuliah di sampai berpenghasilan lewat seni lah ya gitu. Ya, lebih bisa. Ya intinya pada dasarnya saya sudah mencoba untuk bisa seperti orang lain berkesibukan hal lain yang lain. Tapi mungkin memang jalannya memang sudah dijadikan di sini, sehingga saya bisa katakan saya berkesenian, dan saya berkesenian bukan lagi menjadi hobi ketika saya masih kecil, ketika hobi pas saya masih SMA, SMP, dan SD, dan sekarang berkesenian itu sudah menjadi profesi secara pribadi untuk saya dan untuk sebagian teman-teman juga. Terlepas kami juga punya kesibukan lain di luar, tapi setidaknya hampir 75% dari kesibukan kami dikesibukkan oleh kesenian, pekerja seni. Nah, lanjut ke Feby nih. Feby, pertemuannya dengan kok bisa bisa kenal atau seneng nih alat musik tradisi. Kalau masih anak-anak kan kadang gitar yang modern lah ya, seni-seni yang modern gitu kan, lebih keren nih gitu kan. Ini ngapain mukul-mukul bambu misalnya gitu. Nah, ada cerita nggak ini? Kebetulan di zaman saya kecil itu di zaman old ya. Jadi belum ada yang gitar biasa. Belum ada yang keren. Jadi di zaman saya kecil itu memang sebagian besar anak-anak itu belajar seni ya seperti gamelan, gambus. Berarti memang lingkungannya. Iya, lingkungan tradisi banget. Terus jadi mulai bareng sama si Richard, dia kelas 3, jadi saya kelas 4 Saya kelas 4 di desa itu kebetulan ada sanggar lah gitu. Mulai dari itu. Terus dan kebetulan juga kayak menemukan sisi kenikmatan tersendiri lah di seni tradisi ini. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang masih tetap, walaupun tidak seeksis orang-orang di luar sana, itu masih tetap berjalan. Nah, kalau Zairi gimana? Oke, kalau saya pribadi di kesenian itu sebenarnya awal berangkat mulanya di kesenian itu pengen melihat dunia. Ternyata dunia luar itu khas anak budayanya,
itu luar biasa. Dan memang kultur kita di Indonesia itu hidup itu berangkat dari budaya saling kenal, saling berbagi, saling mencintai. Jadi awal mulanya itu cuma pengen jalan-jalan, pengen main ke daerah mana, tahu bisa kayak Jogja itu kayak mana. Lewat seni. Iya, lewat kesenian. Tapi awal mula itu di SMA ada Sanggar Setiwang, saya mencoba untuk masuk. Dulu berangkat dari tari. Oh, nari dulu ya? Ya, nari dulu, terus itu lagi dengan kuliah. Di kuliah itu Kuliah di di jurusan saya kuliah itu di Pendidikan Seni Tari Alhamdulillah ya. tahun 2010 Itu angkatan pertama ya? kedua. Ketiga, saya angkatan ketiga dari 2008, 2009, 2010. Nah, mulai masuk ke gamelan ring, kenapa saya mulai tertarik itu? Ternyata gamelan ring itu juga kaku-kaku, bisa kolaborasi dengan jazz, dengan musik tradisi, musik-musik yang tenar sekarang ini kayak musik TikTok itu bisa dimainkan semua di gamelan, ada semua bisa dibuat. Jadi awalnya dari nari ya. Ya. Karena nari ini kan memang butuh pengiring musik. Ya. Mungkin dengar-dengar, wah ini keren juga sambil belajar. Tapi memang rata-rata gitu Bang Fendi. Ya. Jadi kami dulu di kampung itu awalnya kan nonton TV nih bareng-bareng rame. Namanya kampung TV masih jalan. Ya. Terus datanglah kebetulan pelatih kami musik. Ya. Terus datanglah mereka ke tempat kami di nonton TV terus bilang, siapa yang di sini pengen ikut silat? Ya nunjuk semua. Itu cowok di kampung tapi pemberani semua. Nah, di beberapa pertemuan itu kalau nggak salah sekitar hampir pertemuan pertama di jurus ragam-ragam gitu kan. Ragam 1, ragam 2, ragam 3. Jadi kayak silat benar. Padahal nari. Tiba-tiba Kena bohong lagi. tiba-tiba setelah 1 bulan dikasih dia tangan itu jadi kasih kipas. Ragam 1 jadi diingat aja dia rasa benar kan. Ragam 1 katanya kan ini senjata ada kipas ya. Keprok kan. Ragam 2 tiba-tiba habis dikasih kipas nari pakai kipas. Jadi gitu memang. Berarti dia racunin Iya, awalnya dia bohong iya, gitu. terus. Ya, karena memang mungkin ini ya, kalau anak-anak itu kan apalagi cowok ya, disuruh nari Cewek ya. cewek gitu kan, mungkin dia Image-nya memang image-nya image-nya. lebih feminim lah. Padahal Ya. sebenarnya nari itu ada gerakan untuk cowoknya, ceweknya. Nah, ini menarik nih. Nanti boleh siapa aja yang menjawab. Tadi Zairi sudah buka nih. Ternyata musik tradisi. Oh ya, ini untuk YouTuber yang teman-teman yang melihat di rumah. Kenalin dikit nih, ini namanya gamelan pokeng ya. Iya. Jadi gamelan pokeng ini musik tradisi khas Lampung yang terbuat dari bambu khusus, ya, bambu betung lah. Itu nanti bisa dijelasin lagi lah lebih rincinya ya. Karena saya dengar kayaknya produksi juga gitu ya. Tapi nanti di akhir. Bisa dibawain ya. Nanti di akhir lah dijelasin produksinya ya. Jangan sekarang dulu. Iya. Nah, tadi saya menarik, tadi kata si Zairi, musik tradisi terutama gamelan pebing ini, kemudian mungkin serdang, mungkin apalah itu ya, itu ternyata bisa dikolaborasikan dengan kegiatan modern sekarang, bisa di tiktokin, itu juga menarik kan, bisa dicampurin musik jazz, kemudian mungkin musik-musik yang lain gitu. Karena saya melihat nih ya secara awam ya, saya bukan pendengar musik yang ini benar bukan, tapi kadang-kadang dengar lah ya. Jadi musik Lampung ini terutama mungkin agak kurang tenar di nasional itu mungkin karena mungkin belum berani untuk berkolaborasi dengan musik modern. Kayak misalnya yang lagi tenar-tenar sekarang kan misalnya musik-musik dari Nusa Tenggara gitu kan. Itu kan kadang kita nggak tahu nih bahasanya, tapi ikut nyanyi kan. Kemudian musik Jawa yang tadinya mungkin campur sari yang tradisi bener nih sekarang dibuat kayak koplo-koplo, kemudian lagu Indonesia tapi dibahasain Jawain gitu kan, pop-pop Indonesia dijawain gitu kan, kemudian ini kan, dan itu jadi tenar, dan orang yang nggak ngerti bahasanya dia ikut nyanyi gitu. Nah saya mungkin ya ini untuk kita semua lah, bagaimana caranya biar musik Lampung walaupun orang nggak tahu bahasa Lampung, tapi karena musiknya Asik, mantap, ya. asik gitu, nah jadi orang itu nyanyi gitu. Nah ini kayak mana nih?
apa Mama Ica? Sebenarnya musik itu kan adalah seni ya, seni itu musik bagian dari seni bagian dari budaya. Iya. Yang memang sebenarnya kalau menurut saya pribadi bukan. Dan memang hasil sebuah kesenian itu kan adalah simbol dari peradaban itu sendiri. Jadi kita nggak bisa samakan Lampung dengan Jawa, Jawa dengan Bali dengan Nusa Tenggara karena memang peradabannya pun berbeda. Kemudian cara berpikir, kemudian bisa dibilang juga interaksi sosialnya, lingkungannya. Gitu. Jadi memang di setiap daerah itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dan di Lampung itu sebenarnya problem yang ada di Lampung sekarang itu sudah dialami oleh peradaban-peradaban yang lain. Contohnya di Jawa. Jawa dulu, Lampung kan ini sekarang kan contohnya ini. Dan memang sebenarnya butuh step by step. Di Lampung Barat itu kan ada gamelan. Gamelan Pring itu kan dia anhamitonik pentatonik. Jadi dia diatonis tapi nggak ada. Diatonis? Anhamitonik pentatonik namanya. Karena kan kalau misalnya menurut ilmu musik itu kan ada diatonis dan pentatonis. Pentatonis itu kecenderungannya lebih kepada tradisi. Sementara pentatonik itu diatonis itu lebih modern ya. Tangga nada modern. Tangga nadanya lengkap lah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi kalau misalnya pentatonik itu misalnya do, re, mi, sol, la, terus ada yang hilang. Jadi ada nada-nada yang hilang. Kemudian ada mi, fa, sol, si, do. Kayak di Jawa kan ada pelok gitu kan, pelok. Terus ada, pokoknya kalau dia berbau tradisi itu kebanyakan 5 nada, pental kan 5. Kemudian kalau di Lampung Barat ini gamelan Pring itu ada anhamitonik pentatonik namanya, penyebutan istilah. Karena memang dia dibilang pentatonik, dia ada 6 nada. Dibilang diatonis nggak lengkap, kurang satu kan. Jadi makanya penyebutan istilah itu disebutlah anhamitonik pentatonik. Terus secara peradabannya musik tradisi ini kan sebenarnya berdiri sendiri-sendiri ya. Dulu itu nggak ada istilah bermain gamelan bersama-sama. Campur-campur. Nggak ada musik lain. Terus jangankan musik lain, ensemble pun nggak ada. Karena gamelan pun dulu hanya satu orang memainkan, main sendiri. Nyanyinya sendiri. Kalaupun ada waya-waya, serdam sendiri. Kemudian istilah instrumen-instrumen lain mungkin seperti itu. Tapi karena perkembangan sehingga dia ada istilah-istilah ensemble bermain bersama. Gitu. Di Jawa begitu ada sekarang instrumen Jawa itu kalau dihitung sekitar 20 instrumen ada kan dalam komposisi, dalam tradisi. Pada dasarnya instrumen Jawa dulu ya simbol ya berawal dari namanya kayak gamelan Pondok Murai. Jadi khusus untuk ritual. Yang dipakai untuk ritual itu dulu cuma terdiri dari 3 nada, kemudian instrumen cuma ada saron satu dengan ukuran yang begitu besar, sehingga itu yang beliau. Tapi karena yang peradabannya sudah lama, terus istilahnya perjalanannya memang sudah lama, sehingga dia menjadi sebuah perkembangan sehingga kita bisa tahu sekarang siapa yang nggak tahu alat musik atau gamelan Jawa. Dia sampai di Amerika sana sudah terkenal, dan di Lampung itu step itu belum sampai, karena memang step itu dibutuhkan sumber daya manusia yang luar biasa. Gamelan Jawa itu sudah menimbulkan beberapa profesor yang meneliti tentang gamelan itu sehingga dia bisa berkembang. Gamelan jadi alat musik itu tadinya sendiri-sendiri, ini sudah menjadi ensemble, kemudian bergabung dengan alat musik yang lain. Ini dengan perjalanan yang enggak sebentar, butuh ratusan tahun untuk mencapai titik perjalanan dan kemudian penelitian yang serius. Jadi masyarakat yang terus berkreativitas, kemudian pola pikir terbuka, mau menerima sesuatu yang baru, kemudian masyarakat akademisinya pun kuat untuk tetap istilahnya dia konsisten sebagai akademisi yang benar. Jadi mereka itu tahu saya sebagai akademisi, saya sebagai praktisi, saya sebagai ini. Jadi tahu porsi dan opsi. Bukan saya sekarang akademisi, sekarang saya ingin jadi praktisi, atau praktisi berlagak menjadi akademisi. Jadi ada yang ini ya, jadi ada yang memang praktisi yang mempraktekkan, seniman yang langsungnya, ada yang memang sebagai penelitian. Iya, jadi karena memang harusnya seperti itu dan mestinya begitu. Makanya kami sebagai praktisi itu harus membuka pikiran selebar mungkin bagaimana gamelan itu berkembang. Karena
itu pun akan berkaitan dengan sosiologi ya, sosial seseorang. Kalau kita nggak kembali, misalnya kita buat jual gamelan 1 biji, yang pakai 1 orang. Coba kalau gamelan itu menjadi ensemble, sekali orang pesan 1 set. Iya. Secara ekonomi akan meningkat kan, secara daya kreativitas meningkat. Kalau biasa kita buat gamelan misalnya cuma ada melodi aja, kita buat soprannya, altonya, kita buat itu bisa. Dan dia bisa menjadi sebuah ensemble, secara ekonomi bisa meningkat. Kemudian secara berkeseniannya lebih menarik, nambah lebih fleksibel gitu, bisa masuk ke kesenian-kesenian yang lain. jadi nambah perjalanannya, nambah tujuannya semakin melengkapi dengan musik-musik yang lain, semakin dekat gitu ya kalau dia udah banyak kayak gitu. Benar, karena memang ini contohnya. Aku pengen tapi gamelan seperti itu, gua ada buat itu. Ini nggak apa-apa nih, ada yang ngambil. Nah sambil nunggu ngambil nih, nanti dilanjutin dikit. Nah kalau Feby ya, perjalanan bermusiknya ini istilahnya alat musik itu selain gamelan ini apa saja yang bisa dikuasai? Kalau Feby? Kalau saya pribadi kan kebetulan otodidak ya. Ya. Otodidak nggak kayak si Mas Richard. Tidak berpendidikan. Iya, kayak si Mama. Kan punya pendidikan yang memang apa namanya? Oh iya, salah. Gak apa-apa, ngobrol. Ya. Jadi memang punya pendidikan. Jadi kalau saya kan rata-rata musik itu yang di zaman saya musik itu kan sama kayak yang si Mama itu ngomong tadi itu. Bermain itu sendiri-sendiri. Nggak ada yang namanya saya belajar ini dan diiringi dengan ini. Kebetulan setelah masuk di zaman SMA dulu sering mengiring zaman SMA dulu sering mengiring tari. Dan dari itu belajar juga selain dari gamelan itu belajar juga ada yang namanya taklohala, ada yang namanya gong, ada yang namanya pokoknya musik tradisi yang ada yang lain. Jadi kalau gitu tuh belajarnya kalau kayak si Richard kan belajar istilahnya apa ya, sudah ada patokannya nih, harus ada tangga nada segala macam gitu kan. Nah, kalau kayak Feby ini dari dengar aja kemudian coba atau kayak mana? Iya, awalnya dari dengar dan memang kan ada Pak Nyoman yang mengajarkan kan. Nah, jadi Pak Nyoman itu mengajarkan apa ya, kayak kamu main ini, nadanya seperti ini. Nah, cobain. Cuman seperti itu aja. Dan memang nggak langsung yang, jadi dulu tuh bertahap, nggak langsung megang. Kalau dia gamelan ini nggak langsung megang gamelan. Pertama itu mulai dari uji dulu. Udah bisa nggak masukin dengan teman-teman yang lainnya. Salah-salahnya nggak. Habis itu baru go. Jadi meningkat step. Jadi nggak Habis langsung go gede nanti baru main gamelan juga nggak langsung di melodi. Di chord paling ujung. langsung kita Nah, jadi mulai dari itu. Nah, sekarang ya alhamdulillah sudah bagian besar bisa. Nah, sebelum dilanjut nanti Richard ya, biar ini dulu bisa ngopi dulu. Kayaknya seru nanti. Nah, kalau Zairi kan tadi mungkin berkenalan dengan alat musik tradisi itu karena awalnya tadi memang dari penari, sering menari kayaknya asik juga. Mungkin di sela-sela dia penari itu istirahat, musiknya istirahat, kita nyoba main gitar. Nah, gitu. Jadi apa ya? Ada keuntungan nggak bagi, kalau sekarang kan masih penari ya, ada keuntungan nggak bagi mungkin yang emang menari nih tapi dia bisa musik juga tuh, keuntungannya kayak mana? Itu luar biasa sih, luar biasa bermanfaat dan untungnya luar biasa juga. Karena saya juga pribadi berangkatnya itu ikut misal karya Bang Richard, dia buat sebuah karya untuk pentas di mana gitu. Kalau di depannya ada karya lain, jadi kita nambah stepnya itu dari setiap proses. Jadi setiap proses. Kemudian mungkin gerakan narinya lebih lebih merasakan lah karena kita bisa musik. Iya, bisa nari. Jadi mungkin lebih lebih yang pasti lebih bagus. kita tahu tempatnya.
Iya. Kita tahu tempatnya, Pas maksudnya ada ketukan tambahan ini, bentuk dari aja, mana. itu bagian mana sampai di mana gitu. Jadi kan ada gerakannya sampai di mana. Kayak nyampe misalnya sudah apa pantun pertama itu posisinya bentuknya apa. Kita tahu posisi. Jadi ketika kita di musik kita bisa menyesuaikan dengan tari, ketika kita di tari kita bisa menyesuaikan dengan musik. Itu yang lebih menguntungkan. Memang keuntungan itu jelas gitu, karena memang tari itu kan berkaitan dengan musik. Karena di dalam tari ada beat ya, ada ketukan, ada hitungan, musik pun begitu. Jadi ketika kita memahami dua unsur itu, karena banyak yang banyak juga yang istilah bisa menari nggak bisa bermusik itu ya kayak cacat tempo gitu. Jadi ketika di mana pukulan beratnya, kapan dia harus bergerak ini gitu. Kadang begitu kebanyakan itu teman-teman gitu. Cuman bersyukur saja teman-teman yang bisa bermusik dan menari karena Luar biasa ya. sangat memudahkan untuk berproses. Jadi ketika dibuat karya tari, dia setidaknya sudah bisa membayangkan buat musik ini. Sebenarnya kalau menurut saya nih, saya kan memang nggak dinari di musik kayaknya nggak cocok ya. Dari primbon itu nggak cocok ya. Nggak cocok di air, nggak cocok di ini kan. Iya kan hitung-hitungan Iya. ini Jawanya nggak cocok. Di udara. Kayak kita teman saya Bang Budi. Saya dulu pernah nyoba dikit pas ada PT apa di Lumbon, terus gini udara kan kentut aja kamu panas. Kentut aja panas mau ada musik kan ya bercandaan dengan itu. Nah tapi yang saya rasakan saya berkesenian ya. Nah, sebenarnya kan saya masih malu saya bilang berkesenian ya, cuman belajar motret kemudian ini gitu lah, ada karya gitu, karya ini saya tetap senang nih ngelihat musik, lihat tari, mempelajari itu kadang-kadang apa ya membuat jadi aura positif gitu. Jadi memang mestinya kesenian itu jangan lingkup yang kita senengin aja. Bisa kayak musik, kita seneng musik tanpa mendengar seni-senian lain juga bisa, nggak bisa. Jadi kita bisa dengar, senang melihat film, karya yang lain-lain. Kamu tahu nggak saya sekarang udah belajar edit video? Saya ngalahin kalian loh. Saya harus bisa semua aja. Oke, nah ini tadi udah sedikit jeda dikit. Nah, bisa dijelasin tadi jeda tadi Mama Icat tadi nyari-nyari satu Iya. barang Jadi gamelan pering yang klasik lah ya. nggak bisa bilang ada yang lebih klasik. Oh, ada ya. Enggak maksud tapi hitungan tuh. Kalau secara tradisi sekarang masih banyak yang memakai. Iya. Nah jadi makanya saya bilang sebagai praktisi kita harus berpikiran terbuka. Tujuannya bukan untuk perkembangan itu sendiri, karena seperti ada dulu istilah-istilah yang menyebutkan di kalangan seniman itu ada sebenarnya teorinya gini, sebuah tradisi itu akan dikatakan menjadi hidup ketika di dalamnya ada kreativitas. Jadi ketika tradisi itu tidak ada kreativitas di dalamnya ya akan seperti itu. Gitu-gitu Begitu aja. Dan bahkan mati. Bahkan bisa sampai mati gitu istilah tradisi itu. Makanya berangkat dari istilah itu sebenarnya kita sebagai praktisi memang harus terbuka pikiran. Tapi dalam arti kata kita harus tahu bahwa batasan tradisi itu seperti apa sih gitu. Karena dalam perikop ini kita ke gamelan ya, spesifik ke gamelan. Gamelan ini sebenarnya kan seperti ini, seperti ini yang memang ada nadanya 7, kemudian ada ritme pentatonik, nggak ada nada fa-nya. Jadi dia ada sesuatu yang memang dari tingkat fleksibilitasnya kurang. Makanya kita fleksibilitas untuk masuk ke musik lain. Jadi jenis musik lain tuh agak susah. Karena tapi satu yang nggak ada. Nah sehingga kami dulu berpikir ternyata memang kalau menurut saya pribadi tradisi itu terletaknya di mana, bukan pada tangan sebenarnya. Tradisi itu adalah terletak pada ritmiknya, cara bermainnya, karakter suaranya, bentuknya. Oh, jadi walaupun istilahnya sudah ditambah dengan nada satu, yang penting ada itu unsur-unsur itu. Karena Sekarang masih tradisi. Sekarang saya tanya, ini apa? Gamelan pering. Gamelan pering. Ya sudah. Beres kan? Walaupun misalnya Walaupun suaranya sebenarnya beda. secara karakternya berbeda. Ini nada dasarnya G, ini nada dasarnya C. Ini tangga nadanya ada dengan pentatonik, ini diatonik. Tapi kalau saya bawa ini, terus saya mainkan ini, orang akan sebut itu gamelan Jawa bukan? Apa berubah namanya? Enggak juga. Tetap gamelan. Makanya saya bilang
tradisi itu sebenarnya itu. Tradisi itu adalah ketika saya berpikir tentang karena saya dulu sering dibenturkan masalah tradisi ketika saya berkreativitas, itu bukan tradisi Lampung, itu bukan tradisi Lampung. Akhirnya itu membuat saya belajar secara Tradisi itu apa sih? Tradisi itu apa sih gitu? Khususnya di gamelan ini kalau saya berpikirnya seperti itu. Jadi unsur tradisi dari gamelan itu banyak. Bentuk salah satunya tangan nada, kemudian timbre atau warna suaranya, Bahannya apa? bahan yang istilahnya untuk membentuk satu tradisi itu ada banyak elemen. Ketika saya mainkan misalnya gini, ketika saya main keyboard, terus saya bilang saya mainin tangan rakok. Dia secara instrumentasi dia memang bukan tradisi, tapi bukan secara medium bukan tradisi. Tapi secara idiomnya dia tradisi. Secara alatnya bukan tradisi, tetapi secara pendengaran ininya Ya dia tradisi. Tradisi. Karena dia memainkan motif Lampung. Kan? Nah begitu juga dengan instrumentasi ini udah lengkap banget. Ya ini tradisi murni. Ini gamelan Awalnya asal-muasalnya. Tapi bukan berarti dengan seperti ini kita saklek dari. Udah gitu aja. Makanya saya bilang tadi itu istilah-istilah dalam kesenian itu ya tradisi yang hidup ketika kreativitas. Dan kita saya pernah belajar ketika di Beijing itu ada satu kata yang melekat di kepala saya dari orang Cina ya. Bahasa Cina enggak? Itu siang mareseng. Jadi ada satu paradigma yang membuat saya secara pribadi berpikir gitu. Kita tahu tembok Cina, gitu. Terus tembok Cina itu kan hampir 1000 km lebih, dan sekarang itu hanya beberapa ratus kilometer saja. Saya bertanya, kenapa orang Cina itu tidak menghargai peradaban yang lama? Kata siapa? Buktinya kalian tahu kan itu seberapa ribu kilometer, ya? Bentuknya seperti apa? Itu kamu masih bisa lihat sisanya. Terlepas dia seperti itu lagi. Karena paradigma orang Cina itu tradisi itu jangan sampai dia menghalangi kita untuk membuat sejarah. Jadi jadi masyarakat itu mindsetnya sejarah itu penting, tapi akan lebih penting kita membuat sebuah sejarah. Membuat perubahan, membuat perkembangan. Artinya kita mengingat masa lalu boleh move on. Itu yang saya bilang indah dan normal ya. Iya. Makanya di Cina itu, ketika memang tembok Cina itu, misalkan tembok Cina kan panjang, terus beberapa provinsi yang dilewati, terus saya tanya, kalau kata ini menurut mereka di Cina ini, kalau satu situs sejarah menghalangi masyarakat untuk membuat sebuah peradaban yang baru, yang lebih bagus, lebih canggih, itu kan udah dicatat. Itulah fungsi tugasnya seorang akademisi. Sejarah. Di foto itu gunanya media untuk anak cucu kita nanti tahu bahwa masyarakat Cina itu punya step untuk maju. Jadi bukan berarti kita harus pertahani gitu-gitu aja nggak bisa. Jadi gini ya Pak Ustaz, setiap masa ada sejarahnya sendiri. Ada masa dan samanya gitu kan. Jadi jangan mentok misalnya ini abad ke-10 kita nggak maju-maju abad 10. Iya. Ya makanya sekarang itu kan mau nggak mau dan harus kita sadari dan harus kita akui budaya itu setiap saat, setiap menit, setiap jam berkembang. Dan kalau kita musuh itu sampai kapan? Baik dari apapun semua unsur yang mengikuti itu. Jadi makanya ini saya contohkan tadi. Ini gambaran secara tradisi. Mungkin ada yang lebih tradisi lagi dari ini. Ini produk tahun 90-an. Sebelum tahun 90 ada yang lebih tradisi dari ini. Berapa nada dasarnya, tangga nadanya mungkin cuma terdiri dari 6 nada. Mungkin dan tempatnya juga nggak ada kayak gini. Terus dudukannya beda. Terus sekarang jadi kayak gini. Berkembang. Ini era 90 tahun 2000. Dulu nggak dipelihara. Nggak dipelihara. Tapi karena perkembangan zaman sehingga dia menjadi sebuah produk yang baru. Menjadi tradisi juga nggak sekarang? Jadi tradisi. Saya sekarang sebagai generasi sekarang, saya harus membuat sesuatu yang baru. Itu harus Perkembangan lah ya. Artinya bukan baru. Iya. Tapi role tradisinya role tradisinya masih. Maka saya tanya tadi, ini apa? Ini apa? Kamu apa? Ini apa? Ini lebih panjang lagi. Nah, maksud saya itu
itulah peradaban secara tradisi yang memang harus terbuka secara lebih, karena mau tidak mau kita harus bergantung sama sebuah perkembangan. Oke. Jadi, nah itu tadi ya. Jadi perkembangan tradisi dari awal sebenarnya gambar itu nggak tujuh nih dari enam, mungkin kemudian ini itu. Nah mungkin inilah langkah-langkah yang memang harus terus konsisten dilakukan sehingga musik tradisi kita mungkin bisa berkembang dan dikenal orang juga, dikenal lebih enak mengenalnya gitu, nggak ribet didengar orang. Ini saya contoh. Iya. Angklung sebelum dia menjadi sebuah angklung ini sekarang, mana ada yang tahu angklung? Sekarang angklung siapa yang kenal sebagai dunia dan menjadi salah satu identitas musik di Indonesia. Talempo. Talempo dulu sama kayak gini, tangga nadanya pun mungkin bisa dibilang sama. Tapi karena kebutuhan pementasan dia buat talempo yang dia tahu itu. Sekarang talempo kan terkenal. Terus dia bisa ikut, bisa masuk ke ranah-ranah musik yang lain. Mau dia diklaim Malaysia pun sebagai talempo, tetap orang tahunya itu talempo di Indonesia. Iya, Indonesia Sumatera Barat. Karena memang itulah perkembangan. Dan kita harus terbuka. Ya itulah salah satu contoh-contoh. Dan saya pikir Lampung pun bisa melewati fase itu dan mungkin bisa jauh lebih besar. Nah ini Ebi, alat musik kita ini luar biasa di tradisi ya. Kalau orang kan sudah pakai logam, sudah pakai perunggu, sudah pakai itu kan mungkin peradabannya udah yang kayak kata Richard, peradaban. Nah, ini kita nih pakai bambu ini apa karena kan peradaban kita yang belum bisa berbuat dengan perunggu atau memang karena memang saking tradisinya ini gitu. Awalnya iya saking tradisinya bambu Ada yang lebih tradisi lagi. Kimatu. Kamu kalau di situ saya sini. kamu udah zaman dulu benar gitu ya. Iya. Nah Primitif ya. jadi ini pandangannya si Pebi nih untuk perkembangan musik tradisi di sekitaran Lampung Barat lah, di luar Lampung Barat untuk anak-anak kecil nih, anak-anak zaman TikTok. Nah, anak-anak zaman TikTok nih. Iya, nah, ini masih banyak nggak yang artinya mau diajarkan musik tradisi kayak gini? Kalau setahu saya, kayaknya masih banyak. Cuman memang ada beberapa penggiat yang kurang untuk memperkenalkan. Sebenarnya sama kayak kata Mama Richard tadi. Perkembangan gamelan itu sendiri kan memang sekarang tuh sudah sesuai dengan kebutuhan. Pada zaman dulu, setahu saya yang tradisi ini sekarang ini, zaman dulu tuh nggak ada yang namanya inge. Iya, maksudnya kan tangga nadanya ada dasarnya inge. Zaman dulu nggak ada. Jadi pembuat gamelan itu sendiri menggunakan feeling dia. Dia buat 10 gamelan 10-10-nya beda. Karena dia pakai feeling. Nggak ada kan? Karena sesuai dengan kebutuhan, tambahlah dia ada dasarnya yang berkembang kan? Dan darinya 6 ditambah jadi 7, berkembang lagi. Sekarang kita buat lebih berkembang lagi. Nah, mungkin itulah ya perkembangan itulah yang mengikuti zaman sehingga mungkin anak-anak sekarang ini masih tetap punya keinginan untuk mempelajarinya. Iya, kalau jadi kita sekarang jadi kayak gitu kan bosan juga. Mungkin cara memperkenalkan cara kita memperkenalkan gamelan ini dengan anak-anak sekarang harus mengikuti gaya mereka. Biar mereka pun nggak jenuh dengan gamelan ini sendiri. Tapi tetap untuk awalnya kita perkenalkan ini loh yang dasarnya. Biar nggak hilang. Nah ini ya terkait dengan perkembangan zaman tadi. Jadi musik tradisi ini biar tidak tergerus, kata Mama Icat tadi memang harus berkembang. Jadi setiap tahun, setiap masa, setiap zaman itu ada, walaupun dia tidak merubah bentuk, cuma mungkin tangga nadanya bertambah tidak masalah, tapi tetap bentuknya kemudian secara banyak unsur-unsur yang lainnya masih ada dipertahankan. Nah ini kayak mana nih sama Zairi? Oke, kalau dari saya pribadi itu gamelan itu harus kita mulai giat memang sudah berjalan, tapi kita lebih semangat lagi untuk semua, untuk kita yang duduk di sini, untuk teman-teman yang menonton itu harus lebih difungsikan lagi. Ya tadinya cuma hanya sound break video 2 detik, 3 detik itu nggak apa-apa dibuat 5 detik atau
ada juga teman-teman mungkin di luar sana yang lebih kreatif, mau dibuat TikTok atau apa itu tidak masalah itu. Karena mau tidak mau, dia dikenal oleh anak-anak sekarang ini adalah yang terdekat dengan mereka. Apa yang terdekat, sangat terdekat dengan mereka sekarang ini tidak bisa dimungkiri handphone atau media komunikasi internet. Ya dari hal-hal kayak gitu loh, kayak konten kita hari ini gitu, dengan pengenalan gamelan. Besok ada teman-teman di luar sana yang membuat melodi-melodi yang seru dibuat joget, ya nggak masalah gitu. Tapi ya itu adalah langkah untuk mengenalkan, untuk perkara menerima atau tidak menerima kembali ke person. Oke, terima kasih nih, udah panjang lebar kita ngomongin musik tradisi, terutama gamelan. Nah, tadi saya dengar cerita sedikit dari Mama Ica, dulu pernah selesai kuliah tidak langsung pulang nih, sempat 5 tahun dulu di Jogja, 5 tahun dulu di Bandar Lampung, sehingga mungkin ada alasan tertentu yang membuat pengen ke Liwa dan akhirnya menetap di Liwa. Ini saya apresiasi sekali, luar biasa, karena memang kayak Mama Ica sudah berkembang lah di Jogja, istilahnya sudah ada mungkin teman yang bermusik. Komunitas musiknya sendiri ada, kemudian pas di Bandar Lampung juga seperti itu. Begitu juga kalau Feby mungkin memang tetap di Liwa gitu, mungkin ya apa alasannya tetap di Liwa gitu kan? Karena kadang-kadang kan orang pengen selesai sekolah nih, Tangerang kita, ya gitu kan? Ini tetap bertahan di Liwa, kemudian tetap belajar tradisi dan mengajarkan gitu kan. Termasuk Zairi juga, saya yakin di Bandar Lampung juga dia sudah ada tempatnya untuk berkreativitas. Nah, sedangkan kalau kita pulang ke Liwa, kayak saya dulu awalnya pulang motret tuh, pusing saya mau ngomong sama siapa, ngobrol sama siapa. Kalau kayak di Jogja kan ada beberapa teman ngobrol, kita duduk di 0 km ngobrol sambil motret. Pas di sini pusing saya mau ngobrol sama siapa. Memang banyak teman-teman motret, tapi lebih ke ke motor nikahan, wedding yang lebih komersil lah gitu ya, walaupun kita bukan nggak butuh uang juga, cuman kalau kita kan lebih mungkin yang nggak terlalu komersil amat gitu, yang penting kreativitas tadi yang butuh orang-orang gitu untuk ngobrol. Nah, dari masing-masing nih, apa nih alasan untuk mau bertahan, atau ada yang dari sana kok pulang ke Liwa, ada yang memang tetap bertahan di Liwa, nggak mau keluar dari sesuap nasi di luar gitu kan? Nah, ini alasannya kenapa? Padahal mungkin kalau kemarin untuk berkesenian di Liwa sangat sulit, karena event-event juga kan tertentu, Agustusan, ulang tahun Barat gitu kan. Sedangkan kalau di luar itu kan mungkin event tiap minggu, Mama Ica kalau kayak di Jogja kan. Nggak ada event bikin sendiri, kita kan gitu kan, iya kan? Kalau di sana kan, kalau di sini kita bikin sendiri, kita gamelan, kita nggak ada kegiatan, kita bikin gamelan di tengah, misalnya di tengah tubuh, ada PPB. Nah, ini gimana Mama Ica? Masing-masing satu-satu nanti. Ya, ini closing kan? Closing, jadi closing ya? Belum closing. Closingnya nanti kan ada ini. Jadi gini, iya. Buat saya itu hidup perjalanan dan baca. Pada prinsipnya ketika kita memang menyadari itu sebuah perjalanan dan belajar, maka kita tidak akan terbebani. Nggak ada target juga. Kemudian perjalanan namanya perjalanan. Kalau kita di situ aja nggak berjalan. Kayak yang tadi lah, bertahap tadi ya, zaman-zaman. Dan perjalanan itu pun istilahnya bukan istilah perjalanan tempat, domisili atau waktu itu, tapi perjalanan kita berpikir dan cara berpikir. Karena secara pribadi saya kenapa nggak di Jogja aja? Iya. Kenapa nggak di Bandar Lampung? Iya. Kenapa harus di Jogja? Padahal di sana udah nyaman lah gitu. Dan sebenarnya rumput tetangga itu nggak jauh lebih jauh kan? Iya. Belum tentu kok orang di luar sana. Kadang kita dapat uang banyak, tapi kenyamanan nggak. Kadang kita kenyamanan dapat, tapi kita nggak punya kehidupan yang layak. Jadi itu semua yang sebenarnya kita mencari apa hidup itu. Dan akhirnya ketemu dan kembali lagi bahwa hidup itu sebenarnya nggak cuma sebatas materi. Hidup itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah kenyamanan, kemudian fungsi. Kita itu bisa kasih apa orang? Kita bisa kasih uang nggak bisa.
kalau nggak kita kasih apa yang kita pahami. Kalaupun bisa juga ada batasannya yang kita tidak bisa kasih lagi gitu. Makanya Habis juga ya. makanya saya bilang hidup saya itu harus bermanfaat. Mungkin saya di Jogja dulu. Ini yang melandasi. Mungkin ini juga aku baru kasih tahu aku. Ketika memang saya tidak dibutuhkan di satu tempat, bukan tidak dibutuhkan, lebih ke mungkin orang seperti saya sudah ada gitu, dan akan banyak orang seperti saya yang untuk apalagi saya di situ. Saya harus bermanfaat untuk orang yang membutuhkan saya. Jadi harus hijrah lah. Harus hijrah. Bahasa Nabi. Jadi dulu di Jogja, sekarang saya kenapa sih pulang dari Jogja? Yang pertama itu di Jogja itu secara berkesenian itu siklusnya cepat. Kita buat satu hal yang baru hari ini udah ada orang lain. dalam hitungan jam atau hitungan hari itu bisa ada sesuatu yang baru yang bisa menutupi hasil karya itu. Jadi cepat banget, luar biasa. Ketika kita pulang ke Bandar Lampung, ya pada dasarnya kita tahu lah, kita pelajari atmosfer berkesenian di sana bagaimana. Kemudian kita punya cara berpikir, kita sambil belajar, namanya perjalanan. Sambil belajar, kita punya pengalaman baik dihujat apapun itu namanya. Setidaknya kita sudah menanamkan cara berpikir kita. Setidaknya Ada ide. ada ide. Contoh, misalnya ketika saya dari Jogja, saya pulang ke Lampung. Saya dulu orang Lampung itu kalau bergamelan ke Jawa, ukir-ukirannya pun ukiran Jawa. Jadi ketika saya pulang ke Lampung, saya bawa sesuatu. Apa yang sesuatu? Setidaknya kecil tapi bermanfaat. Setidaknya semua instrumentasi yang berhubungan dengan gamelan balak atau tambah balak, saya harus mengawalinya untuk diukir lagi. Ada identitas. Ada identitas. Kenapa kita harus pakai identitas orang kalau kita punya identitas? Itu yang pertama. Akhirnya pun alhamdulillah diterima orang. Kemudian selain itu cara berpikir yang memang setidaknya kalau di Lampung belum ada, gimana cara bisa kita terapkan dan kemudian kita perjuangkan, karena diterapkan aja itu nggak cukup. Kemudian kita pada dasarnya untuk sebuah kebiasaan itu kita tidak bisa merubah seseorang. Kita nggak bisa rubah saya menjadi nama Pendi, nggak bisa. Atau nama Pendi mesti rubah sama seperti saya. Saya itu kentut aja saya paham. Jadi maksudnya kalau udah berpikir masalah mindset, cara berpikir dan kebiasaan, nah jadi cara mindset, cara berpikir dan kebiasaan itu tidak bisa dirubah karena memang itu sudah Masing-masing. lah ya. Tapi kalau kita berkeinginan untuk mengubah sesuatu, ubahlah dari generasi. Makanya Jadi, saya tangkap sedikit nih, Mama Icat saya potong. Jadi artinya apa ya? Kita mungkin nyaman di satu daerah dengan mungkin pentas dan pentas ya dalam tanda kutip kita berpenghasilan. Ternyata itu tidak cukup. Tidak cukup dengan itu. Kita pulang ini walaupun mungkin di Liwa istilahnya pementasan tidak sebanyak di luar sana, tetapi kita ada kenyamanan, ada keluarga di situ. Kalau ada sakit ada yang jengukin, kemudian ya itu tadi ada lingkungan yang kita membuat kita nyaman gitu. Kalau kayak di Liwa ini saya sering ngomong, nggak usah pusing-pusing di Liwa, yang penting ada beras, ya kan? Pucuk ubi minta tetangga bisa, ya kan? Bentar dulu lempar besok. Mungkin kan gini kan, kayak misalnya idealisnya dulu itu banyak teman-teman itu kayak di Jogja itu kan, wah saya pengen jadi pejabat dulu nih di Jakarta segala macam. Kalau sudah di Jakarta saya sudah jadi pejabat, saya akan bisa merubah Lampung gitu kan. Ternyata kan jadi pejabat enggak KRI ya. Nganggur juga ya. Jadi kalau kita di Liwa mungkin apain sih itu orang tuh pulang ke Liwa padahal istilahnya secara pemikiran, secara ininya hebat nih, ngapain di Liwa kok jemput di Liwa gitu. Padahal ya itu tadi kan kenyamanan, kemudian perjalanan itu tadi lah berpikir kita ke depan ininya. jadi ya memang itu ini landasannya. Maksud saya itu ketika kita punya tujuan hidup itu maka kita menjalankan juga enak. Terus enak kita punya step by step untuk mencapai tujuan hidup itu. Dan belum tentu juga ketika memang saya tidak dibutuhkan lagi di situ, saya juga ngerti, saya tidak kenal. Namanya perjalanan dan kita selalu belajar itu. Setidaknya di kehidupan sekarang saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu prinsipnya saya bilang. Ketika saya di Bandar Lampung saya harus lebih baik dari di Jogja minimal. Ketika saya di Pulau, setidaknya ada sesuatu yang baru yang bisa saya perbaiki di sana. Jadi tidak stuck. Enggak stuck di situ. Kemudian kalau Feby nih,
pernah nggak berpikir dia pengen keluar lah cari kerjaan di luar nih, di Liwa cuman gini-gini aja gitu atau apa, atau memang kenapa kok tetap masih bertahan di Liwa dan bertahan untuk bermusik tradisi, kemudian juga mengajarkan sama orang lain. Sebenarnya zaman maksudnya belum dulu banget sih. Ya. Tahun 2009 kalau nggak salah. Kita pernah keluar dari Pernah ya? Pernah keluar dari Pernah rantau lah? Rantau lah di Bandar Lampung, pulang 2 tahun 2012 kalau nggak salah. Ya sama lah cari somasi di sana, dan ternyata memang banyak hal-hal yang buat kita tuh kayaknya ada sesuatu yang kurang. Di Liwa pun sebenarnya kalau kita mau hanya sekedar untuk berkesenian, itu nggak bakal bertahan. Kita tahu sendiri dong di Liwa itu seperti apa. Event-eventnya Event itu bisa dibilang di Liwa itu eventnya musiman. tahunan. Terus yang kedua, di luar event itu kita tuh tidak di Sanggar itu nggak ada kegiatan, benar-benar tidak ada kegiatan. Kita tuh hanya punya kegiatan ketika punya event, seperti itu. Jadi kalau kita terus di waktu ada event pun, kalau kita mau kembalikan ke komersial, jauh sekali kita dapat dari fee yang kita dapat dan dari fee yang kita dapat dengan usaha yang kita kerja itu jauh banget, nggak sesuai. Tapi karena memang hobi ya. Yang pertama hobi, kita punya feel di situ. Terus memang kayak sudah jadi salah satu jati diri sendiri kalau buat saya. Iya benar tadi tanggung jawab. Iya jadi kendala-kendala itu banyak dari zaman saya masih SMA dulu sampai ya beberapa tahun ke belakang itu dari pihak keluarga ngapain sih katanya ngabisin waktu main-main kayak gitu dapat duit juga enggak katanya, pulang pagi dapat duit juga enggak, karena nggak bisa dipungkiri orang tua kita, teman kita, mereka tuh mikirnya cuma tuh kita punya pekerjaan dan itu menghasilkan, mereka nggak tahu apa yang kita dapat dari situ, karena mungkin karena emang hobi kita berbeda. Ada orang yang hobinya masuk berburu babi. Kalau kita ngomongnya ngapain sih anjing dilepas terus dikejar, kurang kerja. karena feel kita bukan di situ, hobi kita bukan itu. Mungkin mereka kurang memahami kita dan kita harus perlahan menjelaskan ke mereka. Saya sendiri pun kalau memang hanya sekedar nggak yang udah cinta mati dengan musik ini sih kayak Ditinggalin lah dari dulu. Jadi emang udah Lu ke jejak Mbak Titi. mau titik. Dan mau buat diri karena di dunia ini. Ya mungkin seperti itu. Nah kalau Zairi gimana? Kalau saya jujur begitu lulus dari SMA lanjut itu ke Unima, itu kuliah belajar, dan di waktu di Unima itu modal basic awal saya adalah hanya seni tari. Tapi saya dapat kayak musik, kayak setting panggung, kayak buat alat musik pun, lighting, sound system, itu ikut dengan orang belajar. Terus ada suatu momen, suatu tempat ketika memang satu kuliah itu ada teman yang memang suka sekali dengan modern dance, kayak break dance sebagainya. Dan ada juga mata kuliah yang memang belajar tradisi. Disitulah yang membuka saya, kenapa alasan saya pulang kedua itu, alasan saya pulang kedua karena saya belajar. Kita belajar modern dance atau tarian orang yang memang domisilinya dari jauh, nggak tahu tempat dari mana. Ya mereka dari lahir mengkonsumsi itu, dan kita baru mau belajar. Boleh sah, tapi alangkah baiknya kalau yang punya kita dulu kita belajar, baru kita belajar ke orang lain. Akan sangat berharga di luar sana. Berarti balik ke Liwa itu karena pengen lebih memperdalam. Iya, karena jujur saya sekarang masih belajar. Biker baru belajar, Adra baru belajar. Jadi semuanya belajar dari tradisi. Termasuk saya di Sanggastiwa juga belajar. Belajarnya apa yang saya pelajari di Sanggastiwa? Gimana caranya memberikan dengan adik-adik di Sanggar itu mencintai kesenian, suka main di Sanggar, suka menari. Semuanya itu stepnya adalah belajar. Ngajarin sekalian belajar. Iya, Belajar terus. Ya? tetap belajar. Ngecas diri sendiri. Jadi tahapan belajar itu tidak ada batasnya. Jadi ketika saya pulang ke Liwa ini, itulah tantangan saya, belajar saya. Jadi ketika memang berbicara masalah material untuk penghasilan atau isi dapur, itu akan efeknya.
efek dari apa yang kita pengen pelajari. Misal kayak ada program sekarang nih yang masih kita jalan bersama kayak GSMP. Saya jauh memang sangat jauh dari tebing, tapi lingkungan sana itu baru bagi kita dan baru banget, kita nggak tahu dengan lingkungannya, dengan orangnya. Di sana banyak yang saya pelajari, bukan hanya ngajarin tari gitu. Kalau secara basicnya memang saya ngajarin tari, tapi saya belajar sangat banyak dari mereka. Jadi yang bisa saya tangkap nih dari obrolan yang agak terakhir ini tadi, belum terakhir benar. Yang terakhir ini kan ada ini. Oh iya. Agak double kunci. Enggak iklannya nanti. Jadi saya ini apa namanya, saya tangkap nih. Sebenarnya lakukan apa yang memang kita senengin nih, dengan ikhlas, konsisten. Iya. Pasti nanti materi itu kan ngikutin. Efek. Betul. Akan ngikutin aja gitu, kalau kita ikhlas itu. Tapi kalau kita belum aja bekerja sudah dikit-dikit mikirin materi, tapi kalau kita ikhlas saja bekerja, konsisten tadi. Karena saya yakin yang tahu musik kayak gini banyak. Tapi belum tentu yang konsisten teman-teman ini semua. Konsisten itu artinya berkembang terus, bertahap terus dengan keadaan apapun tetap berkesenian, dengan apapun. Covid aja nggak bisa melawan, nggak bisa. Jadi jiwa kesenian tetap ini ya. Tetap mencari dan efeknya akan indah pada waktunya. Wah, udah closing kalau gitu. Mbak Titi. Oke nih, jadi selain bermusik tadi, ternyata bisa bikin juga ya alat musiknya. Iya, alhamdulillah bisa. Jadi bikin alat musik itu apa namanya? Apa sih tempat workshopnya di mana? Tempat produksinya? Di sini. Produksinya itu di mana aja bisa. Nah, tapi kalau misalnya gini nih, usul saya nih, kalau bisa tempat produksinya di sekitaran sini juga. Jadi gini, kadang-kadang gini, Mama Ica, saya sebagai pemotret kan, pengen tahu nih, ini di mana bikinnya. Ini apa nih? Alat musik gamelan. Bikinnya di mana? Siapa produksinya? Nah, selama ini kita tahu, ngomong di Bandar Lampung yang memanggil ya, memang orang kita orang Lampung Barat, tapi dia memang berkesenian di sana lah, berkembang di sana. Nah, kadang-kadang orang gamelannya liwat, di mana tempat buatnya? Bingung lah. Nah, jadi maksud saya, usul saya, jadi tetap dibuat workshop. Jadi sewaktu-waktu misal saya ada tamu fotografer, tamu yang pariwisata di sini, pengen melihat cara pembuatannya dan mudah-mudahan mereka membeli, itu ada lokasinya. Karena kalau kayak di Jogja, di Jawa, di Solo buat apa itu ya, alat musik itu gamelan gede itu kan bisa untuk difoto keren sekali itu dengan percikan api gitu-gitu kan. Nah itu menarik untuk mereka. Nah kita di Lampung Barat ini masih kurang sekali yang tempat pembuatan kayak baku, lalat apa namanya tradisi-tradisi itu yang bisa orang, itu kan atraksi budaya. Jadi atraksi budaya bukan hanya seni saja, termasuk membuat kayak gini, kemudian nanti ada yang dipajang dan orang bisa membuat, bisa membeli. Mungkin juga nanti bisa berkembang lagi, bukan hanya sebagai alat musik, mungkin alat musik ini juga sebagai gantungan kunci. Kalau misal mereka beli ini terlalu berat mahal, bawanya juga repot misalnya, sebagai gantungan kuncinya. Tetapi mereka sudah melihat cara pembuatannya. Ada nggak kayak gitu nanti rencananya? Planning banyak. Iya banyak. Jadi maksudnya, tapi memang kalau saya itu sifatnya gitu. Sebenarnya saya bisa membuat gamelan itu lama. Iya. Dan belajar itu dari teman-teman saya. Iya. Tapi pada prinsipnya kita itu kan harus saling mengangkat, Saling menghargai. Pada dasarnya kita harus saling bersupport. Jadi kita sebenarnya kita juga sering gitu. Jadi ketika memang ada satu kerjaan, kita garap bareng-bareng yuk, sama-sama pada prinsipnya. Jadi kita bisa saling melengkapi. Mungkin saya bisa cari barangnya, apa alatnya, apa namanya bambu-bambunya, kemudian teman-teman bisa bantu juga di amplas dan lain-lain. Akhirnya kita sebetulnya sama-sama berkembang. Pun teman-teman yang memang sudah kayak Panatoni, kemudian ada teman-teman yang memang sudah bisa buat, kita tetap libatkan gitu. Karena yang memang pada dasar dan pada prinsipnya kita tahu bahwa itu merupakan salah satu
ranah dan pendapatan teman-teman di luar. Terlepas kita punya lingkaran, di luar punya lingkaran juga, dan kita harus jaga itu. Tapi pada dasarnya itulah yang saya bilang tadi, kita harus bermanfaat. Kalau kita nggak bermanfaat ya kita nggak ada guna juga. Makanya pada dasarnya ketika teman-teman sebelumnya cuma bisa buat 7 misalnya, terus aku minta buatin yang panjang ini, setidaknya dengan mereka udah buat yang panjang ini, mereka ke depannya bisa buat sendiri dan lebih kreatifnya lebih keluar. Sebelumnya teman-teman cuma bisa buat 7, coba saya buatin E deh buat kebutuhan komposisi saya. Secara tidak langsung sudah menambah ilmu dan cara berpikir teman-teman yang membuat juga. Begitu juga yang di luar ini. Maksud saya kita sebenarnya bukan nggak mau buat workshopnya, gitu. Tapi setidaknya kita harus dahulukan teman-teman yang sudah ada dulu. Nanti pun memang kita buat workshopnya di sini, yang tetap terlibat pun teman-teman yang di luar juga. Jadi setidaknya mereka menghargai kita di sini dengan setidaknya kita kedatangan kita itu benar-benar disambut hangat. Karena mungkin ada yang nantinya berpikir bahwa kita pulang, kita berkreativitas mau ngabisin lahan orang kayak gitu. Banyak kan pasti yang berpikir, karena saya pun ada beberapa yang memang secara pengalaman seperti itu, ketika pulang mungkin tidak dianggap takut mengambil lahan dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya itu yang memang harus kita inikan. Jadi mungkin bisa sih ke depan, tetapi tetap kita libatkan teman-teman yang memang sudah berproduksi sebelumnya, karena memang mereka butuh kita dan kita butuh saling membutuhkan. Jadi saya kebayangin gini Jadi memang istilahnya apa ya, orang-orangnya sudah lengkap, sudah banyak yang pulang ke Liwa. Jadi saya dulu beberapa tahun yang lalu kan banyak yang lulusan isi, kemudian apa kan banyak yang nyangkut di Bandar Lampung lah, kutip kan, nyangkut di mana gitu. Ini ternyata sekarang udah banyak yang pulang, kayak Mama Ica, Santri, kemudian yang lain-lain, kemudian ini luar biasa nih. Mudah-mudahan berkembang dan ini disambut dengan teman-teman yang masih muda yang di luar dengan antusias sehingga mereka bisa ya berkembang lebih baik lagi. Nah, saya kebayang nih kalau kayak gini nih, kayak tadi misalnya ada workshop, ada pembuatannya, kemudian nanti di sini bisa ditampilkan. Kayak kalau kayak di Bandung kayak di Sawah Ujo, wah itu luar biasa kan. Jadi kita ini di pariwisata di Lampung Barat ini masih kurang di atraksi pementasannya itu. Kalau nih Sanggar Setiwang ini selain apa mengajarkan musik, ternyata bisa buat ini juga nih, bisa buat alat musik juga atau tempat pemesanannya. Bagaimana nih Bang Ika? Boleh ya, selanjutnya kita bisa fasilitasi di sini, bisa membuat, memesan, kemudian kita bisa juga istilahnya beberapa tadi ya, kita bisa ajarkan untuk membuat, kemudian kalau mau dicari juga udah ada. Mau misalnya minta tolong ngajarin karena alat udah punya juga bisa. Boleh. Jadi pesen alat sekalian ngajarin bisa juga. Mau belajar buat juga boleh. Jadi bagi teman-teman yang di rumah yang mau pesen alat musik tradisional ini bisa di Sanggar Setiwang di depan Kebun Raya Liwa. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.